Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awabin dengan NIMKO 2281131056. Kelas A22. Mengenai Islamisasi Cirebon, dapat saya simpulkan sebagai berikut. Sebelum lahirnya Cirebon sebagai kota seperti saat ini, Cirebon adalah sebuah pedukuhan yang berkembang menjadi negeri, kemudian menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan berbatasan dengan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Sebutan negeri Caruban atau Cirebon itu adalah menurut nama ibu kotanya. Ialah Caruban yang berasal dari istilah Saruban, berarti pusat tempat percampuran penduduk. Hal ini karena letak Cirebon yang merupakan kota pelabuhan yang sejak abad 15 Masehi sudah ramai sebagai jalur perdagangan internasional. Kebanyakan para pedagang biasanya berlabuh untuk kemudian menunggu Muslim berlayar kembali hingga membentuk koloni dalam dan lama-kelamaan membaur dengan pribumi. Letak Cirebon sebelum kekuasaan Islam memimpin adalah di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh yang berada di kerajaan besar yaitu Pajajaran. Di bawah kerajaan Pajajaran, Cirebon bisa mengirimkan bukti upeti setiap tahunnya berupa hasil bumi yaitu beras, terasi, garam, dan petis. Dalam buku Cirebon sebagai bandar jalur sutra, letak pelabuhan Cirebon berada di letak yang terlindung dari gangguan alam seperti gelombang laut. Pelabuhan Cirebon juga terletak cukup jauh dari pelabuhan besar lainnya di tengah Pulau Jawa bagian utara, di antara Pula Buhan Jepara, Pelabuhan Tuban dan Surabaya di daerah timur, dan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Banten di sebelah barat. Oleh karena itu, Pelabuhan Cirebon menjadi mata rantai dalam jalur perdagangan di Kepulauan Nusantara, perarian Asia. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah, yaitu daerah basisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman yang disebut Cirebon Girang. Cirebon Larang adalah sebuah daerah bernama Dukuh Pasambangan dan Cirebon Girang adalah Lemah Wungkung. Dari Cirebon Larang, Dukuh, Pasambangan inilah perdagangan melalui jalur laut berlangsung dan menjadi jalur masuknya Islam di Cirebon. Proses Islam di Cirebon secara kronologis, sosialisasi para pedagang Islam melalui dari kontak hingga terjadi Islamisasi adalah melalui 3 tahapan berikut sebagai berikut. 1. Awal abad Masehi sampai 9 Masehi, fase awal-awal kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, Turki, Syria, India, Pagu, Cina, dan lain-lain. 2. Antara abad 9 sampai 10 Masehi, adanya kontak dari para pedagang Islam dengan pribumi Nusantara. Selanjutnya sekitar abad 11 sampai 12 Masehi berdiri kantong-kantong permukiman Islam di Nusantara, baik di pasisir maupun di pedalaman, dengan bukti yang tersebar di Nusantara, antara lain di pasisir Sumatera, Jawa Timur, Tarante, dan Tabi.
Ketiga, abad 13 sampai 16 Masehi mulai berkembang kekuatan politik dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan yang berkembang di Nusantara melalui mengadakan hubungan dengan Eropa dalam bidang perdagangan, terutama rempah-rempah. Perkembangan Cirebon sebenarnya melalui tahapan yang panjang hingga masuk era Islam sejak awal Masehi melalui berkembang perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia berdampak pula bagi daratan Nusantara. Pengaruh Hindu Buddha lebih dahulu masuk dan mengaruhi masyarakat Nusantara hingga pada abad ke-15 Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Menurut sumber dari makalah yang dibuat kelompok 2, Purwaka, Saruban, Nagai, dan negara Kartabumi, pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota dari Wali Songo. Dalam buku Cirebon dari kota tradisional ke kota kolonial dijelaskan adanya pembukaan lahan untuk pemukiman para pedagang Muslim sebelum era Sunan Gunung Jati. Menurut sumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 Masehi sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Kuwut Cirebon yang diberi kuasa oleh Raja Pejajaran menggambarkan bahwa tetap ada toleransi kepada para pedagang Muslim yang menetap di Cirebon hingga akhirnya membaur dengan masyarakat pribumi. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya kerajaan Cirebon di bawah pimpinan Gunung Syekh Sunan Gunung Jati di Cirebon yang menyatukan wilayah Pasambangan dan Lemah Wungkuk di bawah kedaulatan kerajaan Cirebon. Perkembangan Nusantara menurut data prasejarah setelah masa Hindu Buddha adalah masa Islam. Pada masa Hindu Buddha, kehidupan masyarakat Nusantara menjadi faktor perkembangan agama Hindu Buddha. Masuknya agama baru mengaruhi berbagai bidang kehidupan, misalnya saja dalam bidang politik, kesenian, dan sudah tentu dalam bidang kepercayaan. Pada masuknya pengaruh Islam pun tidak jauh berbeda dengan masuknya agama Hindu, yaitu melalui jalur yang beragam. Antara lain dari perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Abad ke-13 sampai abad ke-19 Masehi merupakan bertantangan waktu terjadinya proses sosialisasi dan internalisasi Islam di Nusantara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.